Ini versi bahasa Indonesia. Teman-teman juga nggak wajib ke perpus ya. Jadi kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Ya, jadi ini nanti ada di PP TESA biasanya ya. Jadi nanti kita ambil yang bagian yang penting-penting aja seperti itu. Berikutnya ada Capra dan Kanala ya. Ada metode numerik. Ini buku terjemahan. Ya, saya punya, tapi ini buku lama. Jadi nanti paling penting adalah nanti kita pakai ini. Ya. Ini belum saya tambahkan. Saya juga sudah membuat satu buku khusus tentang metode Euler ya, metode Euler. Nanti kita beberapa materi ya. Jadi nanti kita satu-satu metode Euler kita pelajari dulu. Nanti metode Euler jadi untuk ini memang saya buat satu buku khusus tentang metode Euler ya, biar nanti teman-teman baca paham. Ini memang belum saya tambahkan. Jadi nanti setelah misalkan minggu depan setelah saya diskusikan dengan Pak Anip nanti kita bagi ya. Jadi insya Allah nanti materi kita masih sama ya. Yang pertama adalah ini tentang dasar-dasar pemodelan matematis ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang namanya pemodelan matematis kan suatu yang umum ya. Orang fisika tanpa model matematis kan biasanya bingung ya. Orang fisika itu kan biasanya memang cenderungnya pemodel matematis ya. Jadi kalau kita nggak bisa membuat model matematis, nanti kita kerepotan. Ya kerepotan kenapa? Jadi kalau kita membicarakan sesuatu ya, nanti kita bingung ya. Kita bingung di mana? Kita bingung di sini di aspek cara mengingat dengan tepat gitu ya. Ya, sebentar ya. Ada gangguan, saya mulai lagi. Berikutnya setelah itu nanti ada persamaan diferensial. Nah, kalau ini banyak ya, nanti sekitar bisa 2-3 pertemuan. Jadi nanti di sini kita bicara tentang metode Euler, ada metode Euler-Roemer, ada metode Runge-Kutta, ada metode Liaproc ya. Ada 4 metode, nanti coba kita lihat waktunya apakah cukup 2 atau 3 kali pertemuan. Jadi ini sebenarnya paling penting kita pelajari di komputasi untuk pembelajaran adalah ini yang sering dipakai. Kenapa? Banyak kan kalau fisika itu banyak gurunya pinter ya. Kenapa pinter? Menjelaskan sesuatu yang kadang-kadang ini belum diketahui secara matematis oleh siswanya. Seperti itu ya. Kan kadang-kadang ada guru itu menjelaskan sesuatu, misalkan mau menjelaskan konsep getaran gelombang misalnya itu ya, tapi siswa belum dapat konsep ini turunan. Kadang-kadang ini kan guru fisika dari guru matematiknya, apa yang terjadi? Guru fisika ngajari dulu ke siswanya tetap konsep turunan, itu yang terjadi. Nah nanti di sini teman-teman akan belajar bagaimana nanti kita mengajarkan persamaan diferensial tapi tanpa menggunakan konsep matematik persamaan diferensial yang rumit. Kan ini kalau teman-teman belajar di Fismat ada ini ya, orde 1, 2, 3 ya. Jadi nanti kita lupakan ordenya. Bagaimana solusinya? Nanti kita cari solusi yang paling mudah ya. Jadi ada 4 tadi ya. Tapi yang agak rumit nanti metode ini Runge-Kutta. Ini yang agak rumit ya. Tapi yang metode Euler itu sudah saya buat sendiri satu buku. Terus metode Euler-Roemer dan Liaproc ini sedang saya buat ya. Yang Runge-Kutta juga ini belum selesai saya buat. Insya Allah semoga tahun ini selesai ya. Jadi membuat satu topik satu buku itu memang tidak hal yang mudah. Tapi insya Allah untuk ringkasannya ada untuk teman-teman. Berikutnya adalah kita akan mengkaji tentang turunan dan integral numerik. Jadi ini mungkin teman-teman ada gambaran ya. Kadang orang kan salah persepsi ya. Orang bicara turunan itu anti integral anti turunan. Padahal itu kalau kita tinjau dari fisika sesuatu yang tidak dapat tidak dapat disaling tukarkan. Kalau secara matematik betul, itu turunan itu anti integral. Terus tapi kalau secara fisika salah. Kenapa? Turunan
kita kan ini ya mengacunya ke arah apa? Ke arah perubahan keadaan. Bahwa percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Gitu ya. Secara apa? Tapi kalau integral beda. Integral bukan arti turunan secara fisik ya. Integral adalah penjumlahan sesuatu. Jadi mungkin teman-teman ingat ada ini ya, Riemann ya, waktu kalau kita bicara madas atau kalkulus ya, ada Riemann. Jadi turunan apa integral itu kan ada sigma ya. Sigma itu kalau kita bicara integral secara apa? Secara diskrit, tapi kalau kita bicara secara kontinu kita bicaranya integral. Nanti aplikasinya di mana? Misalkan gini, kalau kita bicara tentang ini momen inersia ya, momen inersia itu kan I itu kan integral ya. Jadi misalkan R kuadrat dm, misalkan itu tergantung ini ya, tergantung benda yang kita tinjau ya. Itu kan nanti kalau kita menghitung biasanya kan soal itu kan turun apa? Turun soal-soal untuk apa? Integral untuk apa? Momen inersia itu kan dalam bentuk ini ya, dalam bentuk diskrit ya. Kalau kontinu ya nanti kita butuh pakai integral yang numerik ya. Jadi nanti kita akan belajar bersama seperti itu. Jadi materi kita insya Allah sama itu. Ya. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Jadi untuk materi saya seperti itu. Untuk materi Pak Anip nanti akan menyesuaikan, dan ini apa untuk saya insya Allah nanti teman-teman boleh pakai program yang dikuasai ya. Untuk komputernya boleh pakai Excel, pakai VB atau apapun. Tapi kalau saya minimal pakai Excel ya. Nanti mungkin Pak Anip akan menggunakan program yang lebih lagi ya. Jadi harapannya kan dari satu latihan komputasinya nanti dengan Pak Anip akan ya lebih menggunakan, apakah mungkin nanti menggunakan MATLAB atau apa, nanti silakan teman-teman ikuti ya, seperti itu. Jadi itu teman-teman sekilas untuk materi kita seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebentar, boleh sebelum kita beralih ke sedikit materi tentang materi kita tentang pembagiannya ya. Jadi untuk masalah pembagian bagaimana penilaiannya, terus masalah tugas-tugasnya itu nanti yang ke depannya setelah saya sepakati dengan Pak Anip seperti itu. Ya silakan, mungkin kalau ada yang mau menambahkan, mungkin merasa kurang Pak, itu materinya kurang banyak Pak, misalkan gitu ya. UTS-nya bisa ditambahkan materi apa gitu, boleh ya. Oke ya. Mbak Rania sudah cukup ya. Oke ya. Jadi memang sebagai awal ya. Jadi kita mudeng itu sudah oke ya. Jadi kita lanjut sekedar gambaran. Saya ada satu PPT. Jadi nanti memang ini ya teman-teman, kita ada jurnal, memang nanti kita mainnya jurnal dan buku ya. Jadi nanti coba kita baca jurnal, nanti kita coba mengerjakan ulang atau memahami seperti itu, biar nanti teman-teman paham kegunaannya ya. Jadi misalkan limit itu kalau kita lihat secara secara matematis itu gampang ya. Tapi kalau teman-teman diminta membuktikan apakah limit itu benar nilai sekian, itu ternyata tidak mudah ya, tidak mudah. Tapi dengan menggunakan nanti komputasi, insya Allah nanti jauh lebih mudah ya. Baik, kita coba mulai ya. Ya awal-awal sedikit pemanasan gitu ya tentang arti penting komputasi dan analisis numerik ya. Jadi sebenarnya ini memang sesuatu yang saling berpasangan. Jadi komputasi itu menghitungnya. Jadi kita nggak usah terlalu fokus di nggak kita tahu. Terus analisis numerik itu analisis untuk ini memecahkan suatu masalah matematis dengan persamaan ya. Numerik itu kan angka ya, angka-angka. Jadi ini ada memang persamaan sendiri. Ya. Yang ada juga komputasi fisika. Jadi komputasi fisika juga sebenarnya di dalamnya ada numeriknya, rumusnya, tapi memang tidak begitu dalam. Jadi mungkin kalau teman-teman kalau kuliahnya luring, kadang-kadang saya perlihatkan buku asli yang numerik itu seperti apa ya. Jadi ada numerical method gitu, saya punya buku seperti itu asli membingungkan ya. Jadi kalau kita orang fisika yang kemampuannya matematik pas-pasan agak repot ya. Jadi coba kita, kenapa saya pakai Excel,
butuh kemampuan pemrograman, ya kemudian kita tidak butuh kemampuan untuk mengkonversi angka-angka atau rumus-rumus ya. Jadi kalau teman-teman mungkin mencoba mengerjakan pakai MATLAB itu butuh effort yang lebih, tapi kalau pakai Excel kan tidak ya. Kemarin sudah teman-teman berpengalaman menggunakan Excel waktu ikut mata kuliah saya Miji Animasi itu. Saya harap masih diingat ya, terutama ini tentang definisi sel absolut dan sel relatif ya. Kenapa kalau kita melakukan komputasi, kita melakukan iterasi menggunakan Excel, kita salah mendeklarasikan sel. Harusnya selnya itu absolut, kita anggap sebagai relatif. Apa yang terjadi waktu kita copy, nanti pasti rumusnya akan berubah, nilai sel itu berubah, nanti hasilnya jadi aneh. Nah, inilah bodohnya komputer ya. Jadi kalau saat kita hanya terlalu percaya ke komputer, padahal kita dibohongi komputer karena kebodohan komputer, akhirnya kan nanti kita tertipu ya. Kalau sudah tertipu, hasilnya aneh, nanti kita analisis ya. Jadi di sini pentingnya kita paham juga konsep secara analitik. Jadi kalau kita belum tahu apa-apa, kok tiba-tiba kita belajar numerik, komputasi, nanti kita dapat hasil walaupun hasil itu berupa sampah kita olah. Itu memang yang penting harus kita hati-hati. Misalkan ini, kita ingin melihat fenomena peluru radioaktif gitu ya, peluru radioaktif. Padahal kita belum tahu grafiknya seperti apa gitu ya, terus apalagi ya, bagaimana cara menghitung waktu parahnya seperti itu. Terus kita dapat data ya, dapat data misalkan ada pencacah ya, pencacah dia dapat data beberapa waktu sel satu ya zat radioaktif membelah, kita olah langsung ya. Terus nanti waktu diplotkan dalam bentuk grafik ya, tidak dalam bentuk ini ya decay ya, tidak dalam bentuk peluruan ya, tapi dalam bentuk misalkan curam langsung ke titik nol. Ini kan salah kan. Nah, ini salah. Jadi kalau kita nggak punya konsep tentang peluruan, pasti data itu kita terima. Padahal data itu salah. Sehingga kita perlu berhati-hati di sana. Ya. Kita lanjut ya. Jadi metode numerik ini ya secara ringkas adalah maaf kalau ada intervensi langsung gini ya. Teknik-teknik yang digunakannya untuk memformulasikan masalah secara matematis ya agar dapat dihitungkan dengan operasi hitungan. Jadi namanya metode numerik, suatu masalah fisika, apakah itu berbentuk cerita apa-apa ya, nanti kita buat dalam bentuk persamaan matematis ya. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat modelnya kan sudah ada ya, ada soal fisika, lalu kita convert soal itu menjadi ini, diketahui apa gitu ya, terus ditanyakan, dijawab gitu ya. Itu sebenarnya salah satu bentuk pemodelan matematis ya. Itu masuk metode numerik juga. Itu sebenarnya kita sudah lakukan ya. Jadi kadang-kadang kita belum ya, kadang kita mungkin belum tahu namanya saja seperti itu. Ya. Kemudian metode numerik itu juga sebelum adanya komputer juga pernah dipakai ya. Jadi sebelumnya ada namanya metode prakomputer ya. Di sini ada solusi dengan metode analitik atau eksak. Jadi metode eksak itu ini teman-teman ya. Jadi kalau kita mengerjakan suatu masalah, lalu kita menggunakan persamaan itu murni. Persamaan murni itu dengan menggunakan persamaan matematik yang standar. Misalkan ini kita menghitung momen inersia ya. Kita menghitung momen inersia batang ya. Batang itu kan tergantung posisinya ya. Batang misalkan silinder ya, atau batang apalah, atau bola misalkan. Apakah titik rotasinya di pusat lingkaran atau di pinggir ya, itu kan nanti menentukan. Nah, jadi kalau secara eksak tuh kita ngitung tuh dengan persamaan matematis. Tapi kalau nanti ya kita sudah berhubungan dengan sesuatu yang sulit teramati, kita kadang-kadang menggunakan grafik.
misalkan apa? Misalkan ini, teman-teman mau mengamati pola suatu suatu getaran. Ya, saya ke teman-teman meletakkan ini ya. Kemudian kita ubah-ubah jarak penggaris yang kita getarkan terhadap pinggir meja. Itu kan nanti akan kita dapat nilai dapat data banyak ya. Jadi misalkan saat penggarisnya itu lebih banyak yang kita getarkan daripada yang di meja kita pegang, pas tengah-tengah atau mungkin yang kita getarkan sedikit sekali. Itu kan nanti dapat datanya banyak. Nah, kalau seperti itu kita menggunakan metode eksak sulit. Terus kita pakai apa? Kita pakai solusi grafis. Jadi tadi data-data tadi kita gambarkan dalam bentuk grafik, lebih mudah. Terus ada juga penggunaan kalkulator. Jadi kalkulator itu zaman dulu dipakai untuk membantu metode numerik. Ada ya. Jadi mungkin kalau dulu namanya Casio itu yang paling terkenal ya. Jadi sebelum ada zaman sekarang itu, zaman saya dulu kalau membuat laporan praktikum pakai kalkulator ya. Kalau kita pakai kalkulator pasar 10 digit yang tidak ada operasi statistiknya, wah itu nyerah ya. Jadi kita cenderung pakai kalkulator yang arahnya ke numerik ya. Jadi ada yang banyak fasilitasnya, salah satunya ada fasilitas statistik yang sering kita pakai. Jadi ini salah satu sejarah bagaimana sih ya metode prakomputer ya, sebelum dipakai komputer ya. Jadi orang-orang dulu seperti itu. Terus kenapa sih ya analisis numerik itu penting untuk kita pelajari ya. Pertama, nanti akan melatih kita ya, tidak hanya siswa tapi kita memecahkan suatu sistem yang rumit, non-linear, geometrinya rumit, atau hal-hal yang susah dipraktekkan. Jadi misalkan seperti ini ya, teman-teman mungkin ada satu persamaan rumit, misalkan bandul matematis ya. Selama ini kan bandul matematis itu kan karakternya ini ada benda ya berupa bandul, nanti kita gantungkan di seutas tali, nanti diberi simpangan, nanti diayunkan. Nah itu biasa. Tetapi kalau misalkan sekarang kita gantinya apa? Benda yang di bandul tadi itu bermuatan medan listrik atau magnet. Nah, terus di sekitarnya nanti kita kasih medannya medan magnet atau medan listrik. Itu kan jadi rumit. Salah satu contoh. Non-linear. Non-linear ada sesuatu yang bersifat biasanya ini ya, tidak perubahannya tidak tetap ya, non-linear. Misalkan kalau kita bicara hukum Hooke itu kan F itu min K delta X gitu ya. Nah, itu kan linear. Tetapi nyatanya kan yang terjadi kalau semua linear kita jadi repot ya. Kenapa jadi repot? Misalkan kalau kita bicara sepeda motor ada shock breaker-nya menggunakan hukum Hooke. Jadi kalau sepeda motor itu nanti masuk ke dalam lubang rodanya sejauh 3 cm atau sejauh 4 atau 10 cm. Nah, pertanyaannya apakah shock breaker itu juga akan bergerak 10 cm? Tidak kan? Dia akan jauh. Yang baik itu kurang dari 10 cm. Kenapa? Dia fungsi yang meredam. Nah, di sana dikatakan fungsinya fungsi non-linear. Kalau secara matematik biasanya ada ini ya, F itu min K delta X kuadrat, atau mungkin F itu min K delta X pangkat setengah. Nah, itu yang terjadi. Dan itu yang bagus itu, kalau semua linear repot kita ya. Terus geometri rumit, jadi rumusnya sangat banyak ya, misalkan ini persamaan diferensial, ordenya sampai banyak sekali, ini kan sulit sekali dikerjakan. Nah, kemudian hal yang susah dipraktekkan, seperti tadi gerak jatuh dengan memperhitungkan hambatan udara. Jadi itu juga ini tidak hanya susah dipraktekkan, juga nanti kalau kita hitung itu sulit sekali. Berikutnya, dapat berlatih merancang solusi tanpa tergantung software. Jadi kenapa? Jadi kalau kita biasa menggunakan metode numerik, nanti kita bisa membuat semacam perkiraan ya, tidak harus tergantung, apalagi kita sudah sedikit paham tentang Excel ya, jadi kita sudah dapat mengira-ira. Nah,
nanti ada banyak jurnal ya tentang itu, nanti misal minggu depan akan saya tunjukkan, kita belajar bersama. Berikutnya, meningkatkan kemampuan menggunakan komputer, ini pasti ya. Semakin lama kita gunakan, makin hebat. Seperti saya ini, kalau nanti insya Allah kemampuan komputernya lebih baik teman-teman daripada saya. Jadi saya sudah jarang menggunakan, itu banyak yang lupa. Ya. Jadi kalau nanti teman-teman, saya yakin nanti kalau setelah dengan saya ikut Pak Hanif, teman-teman bisa ngikuti nanti misalkan pakai MATLAB atau pakai apapun. Biasanya lebih cepat mengikuti ya. Jadi kalau penggunaan komputer terus sebanding dengan umur ya. Jadi bukannya semakin umurnya tua makin pintar, enggak ya. Makin susah biasanya seperti itu. Yang terakhir, meningkatkan pemahaman matematik. Jadi ini yang penting juga. Jadi kenapa? Jadi nanti semakin lama, jadi kita semakin praktek itu makin paham ya, pemahaman matematik kita akan ngerti. Jadi misalkan tadi konsep turunan itu tidak selalu linear ya, selalu betul dengan konsep anti integral ya, atau integral itu anti turunan. Jadi nanti kita akan semakin banyak paham di sana. Jadi nanti ini beberapa hal yang mungkin nanti kita perlu kuasai ya. Jadi nanti teman-teman perlu buka-buka lagi tentang akar-akar persamaan ya. Ada sistem persamaan linier. Terus gunanya apa? Akar persamaan kan banyak ya. Terus nanti ada juga regresi. Jadi regresi itu sebenarnya ini. Kalau kita bicara metode Euler itu regresi sebenarnya, regresi linier. Ya. Ada integral, ada persamaan diferensial dan persamaan turunan. Jadi ini teman-teman ya. Jadi sekilas materi. Ini waktu kita tinggal sekitar setengah menit, jadi nanti setelah ini saya share ke teman-teman, nanti silakan dipelajari ya. Nanti kita punya waktu sekitar sampai jam 3, jadi teman-teman tidak harus sampai jam 3, nanti yang penting presensi gitu ya. Nanti mungkin kita bisa hentikan sekitar jam 2, ini kan baru pertama ya, jadi kalau pertama nanti sampai jam 3 kok kelihatannya berat gitu ya. Jadi nanti ini setelah ini selesai saya share ke teman-teman, nanti silakan dipelajari. Kalau ada pertanyaan nanti boleh langsung di chat di WA saja seperti itu. Baik, saya kira cukup teman-teman, kita akhiri dulu.